Mahkamah Konstitusi menolak gugatan berkaitan dengan usia maksimum Capres-Cawapres 70 tahun. MK juga menolak gugatan mengenai peserta Pilpres tidak boleh ikut dalam kontestasi lebih dari 2 kali dan terlibat pelanggar HAM berat tidak diperbolehkan untuk mengikuti Pilpres. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menolak gugatan batas maksimal usia Capres 70 tahun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penolakan itu dikumandangkan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Disebutkan, gugatan itu diajukan oleh 3 warga negara Indonesia, yakni Rio Saputro, Wiwit Arianto, dan Rahayu Fatikasari yang dikuasakan kepada Aliansi 98. Gugatan bernomor perkara 102 PUU 21/2023 tersebut meminta agar batas usia capres adalah 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah partai politik pendukungnya. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto resmi mengumumkan anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya. Didampingi para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan dipilihnya Gibran sebagai cawapres bersifat final dan telah melewati kesepakatan bersama para petinggi partai. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Sinyal kuat Gibran menjadi bacawa pres sudah diperlihatkan saat Partai Golkar resmi mengumumkan bacawa presnya. Dalam waktu singkat, anak pertama Jokowi ini langsung melakukan safari politik ke sejumlah petinggi partai Koalisi Indonesia Maju. Rencananya Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu mendatang atau hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Gerindra hari ini menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rapimnas yang berlangsung sejak siang tadi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan agenda menguatkan putusan pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Agenda Rapimnas tahun ini akan membahas mengenai konsolidasi putusan Koalisi Indonesia Maju pasca memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebelum memulai Rapimnas, Prabowo mengaku pelaksanaan Rapimnas merupakan mekanisme partai yang mesti dijalani dengan tujuan menguatkan putusan yang telah diambil oleh Koalisi Indonesia Maju.
Hari ini Gerindra melaksanakan Rapimnas untuk konsolidasi dan juga membulatkan dukungan. Sesudah tadi malam kita Koalisi Indonesia Maju, ya, semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Hari ini masing-masing partai saya kira konsolidasi di partai yang masing-masing, dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada Rapimnas kita. Sayang ini internal, jadi kalian nggak boleh masuk. Ya. Kira-kira apa yang dibahas, Pak? Ya. Banyak yang teknis. Ya, Pak, putusan MK menolak gugatan 70 tahun, Pak. Ini bisa dipercepat pendaftaran, Pak? Tanggapannya seperti apa? Pendaftaran itu kita hitung sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik. Ya. Rabu Wage ya, Pak? Tanggapan terkait dengan penolakan gugatan, Pak? Ini, Pak sudah komunikasi dengan Mas Gibran belum, Pak? Yang saya merasa aneh, ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya, demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya, ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Lalu bagaimana suasana terkini di Rapimnas Partai Gerindra dan apa saja yang dibahas dalam Rapimnas tersebut? Kami ajak Anda untuk menanyakan langsung bersama reporter kami, ada Syahda Yostiza, langsung dari Hotel Dharma Wangsa. Syahda, apa saja yang dibahas dalam Rapimnas Partai Gerindra? Baik, selamat sore Vena dan juga pemirsa. Saat ini Partai Gerindra sedang melangsungkan Rapimnas tahun 2023 yang digelar di Hotel Dharma Wangsa, tepatnya di Bilangan, Jakarta Selatan. Memang untuk agenda ini sudah berlangsung dari sejak tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hingga kini kami bisa mempertunjukkan kepada Vena dan juga pemirsa bagaimana kami menantikan kehadiran daripada elit partai dan juga Prabowo untuk keluar dan juga menyampaikan poin-poin apa yang kemudian dibahas di dalam Rapimnas yang bersifat internal ini. Kemudian juga Vena dan juga pemirsa bahwa agenda Rapimnas hari ini dihadiri oleh para elit partai, kemudian juga ada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Partai, dan anggota dari Partai Gerindra lainnya. Tadi juga kami memantau ada kehadiran dari Andre Rosiadi selaku Wasekjen, kemudian juga ada Ahmad Muzani selaku Sekjen, dan juga Budi Jiwandono Waketum, dan juga ada Rahayu Saraswati yang juga merupakan Waketum Gerindra. Selain itu juga ada beberapa kader Partai Gerindra lainnya. Tadi juga berdasarkan pantauan kami, Prabowo tiba di Hotel Dharma Wangsa ini sekitar pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Beliau sebelum masuk ke dalam ruangan ini sempat menyampaikan beberapa hal, bahwasanya memang agenda yang dilangsungkan secara internal ini membahas perihal teknis mengenai apa, yakni mengenai penguatan pasangan antara Prabowo dan juga Gibran. Usai kemarin di Kertanegara ini Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa ia memilih Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi ia dalam Pilpres 2024 nantinya. Selain itu juga beberapa elit partai juga menyebutkan bahwa hal yang dibahas pada hari ini mengenai konsolidasi pasca penunjukan Gibran yang akan mendampingi Prabowo. Namun ada poin yang tidak kalah menarik, Vena dan juga pemirsa. Ini tadi Prabowo sempat menyinggung mengenai putusan MK atas Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia capres dan juga cawapres. Sebagaimana yang kita tahu bahwa batas usia capres cawapres ini sempat digugat, bahwa mereka meminta bahwa para penggugat ini meminta bahwa maksimal usia capres ini 70 tahun, dan seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo sendiri saat ini sudah berusia 72 tahun, sehingga ini menimbulkan kebingungan tersendiri, bahwasannya kemarin sempat disebutkan bahwa usia 40 disebutkan usia 40 ini disebutkan bahwa terlalu muda, kemudian ini juga disebutkan terlalu tua seperti itu. Dan memang untuk Prabowo sendiri ini yang menyampaikan bahwasannya
bangsa Indonesia semestinya kembali kepada jalur demokrasi yang baik dan menentukan pilihan semua di tangan rakyat, seperti itu. Sementara demikian kembali ke studio Vena. Baik, Syada Yostiza, kita tunggu bagaimana hasil dari Rapimnas Partai Gerindra hari ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku pasangan Prabowo Subianto akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari Rabu mendatang. Calonannya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sudah dapat KTA, sudah dapat KTA. Apa? KTA-nya udah. KTP sudah. Kalau soalnya PSI mau ngerekrut, kalau nggak direkrut Pak Erlangga katanya. apa? PSI mau ngerekrut. Pak, pemecatan Gibran oleh PDIP gimana Pak? Oh, iya. Yang paling penting nanti pendaftaran tanggal 25. Ya. Komunikasi dengan PDIP gimana Pak? Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja. Udah izin sama PDIP kalau misalkan Gibran jadi cawapres dari Indonesia? Komunikasi lancar. Ya, terima Jadi nggak kasih. apa-apa direbut PSI ini Pak? Apa? Nggak apa-apa Mas Gibran direbut sama PSI? Tidak ada rebut. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa, kabar pemilu akan kembali usai jeda untuk Anda. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu, pemirsa. 3 kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden masih terus bersaing merebut elektabilitas pemilih. Survei terakhir menunjukkan Prabowo Gibran unggul tipis dari 2 pasangan lainnya. Setelah 2 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU, bakal calon presiden Prabowo Subianto akhirnya mendeklarasikan calon wakil presidennya. Dengan memilih Gibran Rakabuming Raka, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto ternyata tidak berubah terlalu signifikan. Survei Poltreking terbaru menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran untuk sementara meraih 33,3% atau unggul sementara dari pasangan Ganjar Mahfud yang meraih 27,3%. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 18%. Kan kita tahu dari data survei kami saat Poltreking Indonesia, dari pemilih-pemilih yang pemilih Pak Jokowi, sejauh mana pengaruh Pak Jokowi, itu pertanyaan paling penting. Nah, kalau kita tanya, kalau arah telunjuk Pak Jokowi diarahkan kemana, itu ada sekitar 15-20% itu mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi. Yang kedua, sekitar 47-50% separuhnya memang mempertimbangkan. Hanya 11% yang dengan jelas terang menolak, tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi. Artinya pengaruh Jokowi ada kalau ini misalnya dikapitalisasi. Yang paling dirugikan tentu adalah yang potensi tergerus basis masanya adalah Ganjar Pranowo. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa Pilpres 2024 mendatang dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Pasalnya, tidak satu pasang calon pun yang bisa meraih mayoritas di atas 50%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada hari Minggu pagi. Pemeriksaan kesehatan keduanya dilakukan persis seperti yang dilakukan pada pasangan Anies Caimin pada Sabtu kemarin. Pasangan calon Ganjar Mahfud akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan keduanya sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba sebagai syarat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Pihak RSPAD mengatakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada Ganjar Mahfud menggunakan materi, alat, serta susunan yang sama seperti yang dilakukan pada paslon Anies Muhaimin kemarin. Jika pemeriksaan kesehatan Ganjar Mahfud rampung, tim dokter yang terlibat akan menggelar rapat pleno untuk menilai hasil pemeriksaan. Dan setelah seluruh paslon melakukan medical check-up, hasilnya akan disampaikan kepada KPU RI. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Amin, kompak menghadiri resepsi peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan ini nampak tiba di lokasi sekitar pukul 8 malam dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Acara yang juga dihadiri mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj ini tampak hadir ribuan santri yang tampak antusias menyambut kedatangan pasangan Amin. Terkait deklarasi nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, Anies maupun Muhaimin menanggapi santai dan memberikan selamat kepada Gibran. Kepada Gus Yusuf, hari ini Tegal Rejo lebaran dahsyat untuk hari santri. Yang alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan, memperingati Hari Santri, melangitkan doa. Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Berbagai upaya terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden. Berbagai deklarasi relawan maupun partai pendukung banyak digelar di sejumlah daerah. Ratusan pemuda milenial melakukan deklarasi bersama mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024-2029. Disaksikan oleh para pensiunan TNI Angkatan Darat, para milenial ini bertekad menyatukan para pemuda di daerah lainnya untuk memaksimalkan suara untuk Prabowo. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Gerindra Budiono sangat mengapresiasi gerakan golongan milenial di Bojonegoro yang telah peduli dengan politik tanpa ada dorongan pihak manapun. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Jawa Tengah menggelar konsolidasi pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin di Magelang, Jawa Tengah. Setelah berhasil mendaftarkan pasangan Amin ke Komisi Pemilihan Umum, DPW PKB Jawa Tengah menyatukan tekad untuk memenangkan pasangan Amin di wilayah Jawa Tengah. Selain pemenangan pasangan Amin, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Hudori atau Gus Yusuf mengaku juga akan berupaya meraih kemenangan di pemilu legislatif. Ratusan relawan dari berbagai daerah di Kabupaten Purworejo tumpah ruah berkumpul menjadi satu di acara peresmian Rumah Bersama dan pernyataan sikap relawan Ganjar Mahfud. Dalam acara ini, para relawan menyatakan sikap di depan dan disaksikan langsung oleh keluarga besar Ganjar Pranowo. Para relawan dari penjuru Kabupaten Purworejo dan sekitarnya ini menyatakan sikap tegas mendukung Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.